Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur au ila siratal mustaqim wa hiya ad-dinul Islam. Puji syukur senantiasa kita Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada pagi hari menjelang siang ini dalam acara Tadabbur Insight melalui Zoom meeting. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat seluruh dosen STIQ Ar-Rahman, khususnya Ustazah Masatiawati SSME, yang insya Allah akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, serta teman-teman peserta Tadabur Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Azkia Alfashifa selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Pertemuan kali ini adalah Mental Health, Stop Overthinking, Start Remembering Allah. Semoga melalui kajian ini kita dapat memahami bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kegelisahan hati dan overthinking dengan cara kembali mengingat Allah. Agar acara kita kali ini selalu disertai keberkahan dari awal sampai akhir, alangkah lebih baiknya kita membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, telah kita buka acara kita pada pagi hari ini, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti yaitu pemaparan materi. Inilah dia pemaparan materi Tadabbur Insight dengan tema Mental Health, Stop Overthinking, Start Remembering Allah. Pada zaman sekarang, banyak dari kita yang sering merasa cemas, khawatir berlebihan, dan terjebak dalam overthinking. Padahal Allah telah memberikan solusi melalui zikir, tawakal, dan kedekatan kepadanya, agar hati menjadi tenang. Untuk penyampaian materi tersebut, telah hadir bersama kita pemateri yang insya Allah akan memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustazah Masatiawati SSME, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Kia atas pembukanya sesi pada pagi hari ini. Apakah suara saya terdengar dengan jelas teman-teman semua? Terdengar jelas oleh Dengar Oke, Masya Allah, Alhamdulillah 16 orang ya. Saya mengikuti setiap pekan ya Tadabur Insight ini. Yang pertama dipimpin langsung oleh Ustadz Ustadz Ridwan Hakim ya. Kemudian selanjutnya begitu ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam pekan terakhir sesi pelaksanaan Tadabur Insight ini. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillahil karimi rahman, alamal Quran, halaqal insan, alamahul bayan, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan pada hari ini ya, Sabtu 7 Maret 2026 di bulan Ramadan ya. Ini Ramadan ke 18 ya. Alhamdulillah, artinya di bulan Ramadan penuh keberkahan ini Allah izinkan kita untuk bisa bersama-sama satu ruangan ya di ruangan ini. Kemudian kita bisa sama-sama mengikuti satu sharing session ya. Karena ini bukan saya sebagai yang paling ahli dalam hal kesehatan mental ini. Karena berbicara mengenai kesehatan mental, semua orang pun itu akan merasakan ini ya, apa namanya, peluang-peluang kemungkinan-kemungkinan terjadi. Karena gesekan-gesekan dalam hidup kita pun tidak selamanya flat ya. Pasti ada up and down-nya. Seperti itu ya. Baik. Oke, teman-teman. Kenapa ini kamera saya seperti ini ya? Sebentar. Oke. Sebentar, saya live dulu ya, ntar saya masuk lagi.
Oke, teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terpotong. Nah, kita akan berbicara mengenai overthinking. What is overthinking? Apa sih sebenarnya overthinking itu? Nah, teman-teman, boleh kita sharing dulu apa yang sekarang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasa, atau kekhawatiran apa yang sekarang teman-teman sedang rasakan. Boleh komen langsung open 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 mic boleh ya? Atau bisa di room chat ya. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan sekarang? Kita akan breakdown bersama-sama, kita akan bedah bersama-sama apa sih sebenarnya overthinking itu dan kemudian kenapa bisa hadir dalam diri kita gitu ya teman-teman ya. Boleh silakan ada yang mau sharing? Kira-kira ada yang mau bercerita? Apalagi sekarang lagi ini ya, lagi in-innya ya. Kejadian perang antara Amerika dengan Iran. Apakah teman-teman merasakan satu kekhawatiran nanti ke depan seperti apa ya? Ini tidak hanya kita rasakan di level kita sebagai masyarakat biasa ya, pun dirasakan oleh mereka-mereka yang memang menjadi seorang pemimpin di negara ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang sedang mereka rasakan itu pun sebetulnya mereka juga sama sebagai seorang manusia, pastinya kekhawatiran itu muncul. Kenapa? Karena eh, kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan itu merupakan satu sunatullah yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya karena tidak bisa dikendalikan itulah sifatnya menjadi membuat orang memilih apakah dia akan memikirkan itu secara berlebihan yang kita sebut dengan overthinking atau kita ya sudah easy going aja gitu ya. Eh, let it run well. Biarkan itu berjalan dengan sendirinya. Nah, oke teman-teman. Baik. Selanjutnya adalah kenapa bisa ada overthinking. Nah, ini saya coba masuk di satu device yang lain ya, karena ini saya masuk lewat HP. Qadarullah ternyata eh, laptop saya tidak bisa share screen ya. Mohon maaf, di HP saya tidak bisa share screen. Nah, saya berharap sih nanti pertemuan ini bisa kita tektokan ya, teman-teman ya, bisa dua arah. Artinya sharing ini tidaknya datang dari saya sendiri, tapi juga dari teman-teman juga gitu ya. Karena kita akan banyak berdiskusi tentang kenapa sih bisa disebut overthinking, kenapa bisa ada overthinking, dan kenapa kita as a human, kenapa kita sebagai seorang manusia mudah sekali merasakan kekhawatiran itu, gitu ya. Oke, teman-teman. Saya coba bergabung dulu di satu device yang lain. Oke. Nah, sambil berjalan ya, sambil saya mengupayakan untuk masuk, teman-teman, dari satu device lagi, saya mencoba untuk ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kenapa bisa ada overthinking? Nah, Allah menganugerahkan kita itu brain atau otak. Nah, brain itu bekerja sangat canggih sekali, teman-teman. Informasi yang kita dapat itu berasal dari mana-mana. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi digital yang memang sudah bertebaran dimanapun dan sangat mudah sekali kita akses. Dari makna sendiri, overthinking itu adalah over yang berarti adalah terlalu atau berlebihan. Nah, over itu adalah suatu yang secara makna itu sebenarnya tidak bagus ya, karena dalam Islam pun harusnya sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Nah, ini ada kata overnya, overthinking gitu ya. Nah, kira-kira apa ya maksudnya dari overthinking ini? Overthinking itu adalah over yang artinya terlalu ataupun berlebihan. Sedangkan thinking itu adalah cara berpikir kita atau cara kita menyikapi satu persoalan yang dimana persoalan itu akan kita olah menjadi respon kita terhadap suatu peristiwa ataupun suatu situasi. Nah, overthinking ini adalah lingkaran proses berpikir yang tidak produktif, teman-teman. Kenapa? Karena mengakibatkan banyak hal yang tidak kita inginkan, yang qadarullah
ternyata dalam segi beberapa penelitian ilmiah ya teman-teman bahwa overthinking ini sebetulnya memiliki dampak signifikan bagi seseorang human, bagi seorang manusia yang memang berpikirnya itu terlalu eh, berlebihan gitu ya teman-teman ya. Nah, maka itu perlu kita manage, perlu kita kontrol gitu ya. Bagaimana bentuknya? Nah, sebagai seorang human ya, sebagai seorang manusia Allah ciptakan, kita punya kendali penuh terhadap diri kita. Kalaupun kita saat ini dilatih oleh Allah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa eh, control ourselves, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu yang sebenarnya menjadi a big thing that we have to do. Satu hal yang memang harus kita lakukan. Oke ya. Oke, saya coba mau masuk dulu dari apa namanya device satu lagi. Ada satu slide yang sudah saya siapkan ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah, dan uniknya lagi, kesuksesan dan kegagalan kita dalam menyikapi hidup ini ditentukan oleh bagaimana kita cara berpikir atau bagaimana kita cara merespon. Nah, merespon ini adalah datang dari kemampuan otak kita, ya. Bagaimana kita sering ditempa oleh satu medan pekerjaan yang kok ini sulit ya, gitu ya. Satu apa namanya? Penugasan di perkuliahan ya kok saya harus jadi panitia terus ya atau misalkan dalam kisah kehidupan sehari-hari teman-teman kok saya sebagai seorang apa namanya sebagai seorang anak dibebankan atau dipercayakan oleh orang tua untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan sebagainya gitu ya. Nah, setiap manusia itu dihadapkan oleh kepercayaan-kepercayaan atau satu bukan beban ya, tapi saya bilang kepercayaan atau mandat dari beberapa makhluk atau manusia yang di sekeliling kita. Nah, itu menjadi sebuah tempaan-tempaan yang memang akan menguji bagaimana daya kita untuk bisa eh, menyelesaikan satu pekerjaan tersebut, teman-teman. Ya, ini ada kaitannya dengan cara kita menyikapi persoalan tersebut yang dimana apabila kita terlalu berpikir berlebihan gitu ya, maka atau yang kita sebut dengan overthinking ini akan menjadi sebuah obstacle atau menjadi sebuah tantangan atau hambatan kita dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi bersama. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Ini masih em, sambil menunggu device-nya merespon ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini memang kalau tadi pertemuan dengan Ustadz Budi Suhartawan, kemudian teman-teman sudah mengikuti sesi dengan Ustadz Ridwan Hakim, kemudian teman-teman sudah mengikuti sesi dengan Ustadzah Hidayati, dengan Ustadz Abdul Hafid, begitu. Mereka adalah guru-guru kita semua ya, teman-teman. Beliau-beliau adalah guru-guru kita semua. Bagaimana beliau secara sisi spiritual sudah membuktikan langsung bagaimana self control itu bisa kita miliki gitu ya, bisa kita miliki dan kita bisa steer sendiri untuk kepentingan diri kita sendiri, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang sukses di luar sana itu adalah orang-orang yang berhasil menaklukkan kelemahan-kelemahan dalam diri mereka, terutama apa yang datang dari pikiran mereka. Itu kenapa overthinking ini merupakan satu hambatan yang perlu kita tuntaskan. Itu kenapa overthinking ini merupakan suatu bagian yang perlu kita amputasi gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kendalikan, kita perlu rasakan dan kita perlu tahu bagaimana cara penanganan dari pada sikap dari berpikir berlebihan ini, teman-teman ya. Kenapa? Karena dari overthinking ini menurut satu jurnal ilmiah mengenai penelitian tentang what is impact, the big impact of overthinking for our life, itu merupakan satu yang memang em, memiliki satu efek samping yang sangat mengkhawatirkan, teman-teman ya. Banyak orang-orang yang ternyata pada akhirnya harus merasakan sakit fisik secara berlebihan, kemudian sakit fisik yang agak ganas ya, misalkan seperti kanker, kemudian juga beberapa penyakit yang lainnya, begitu ya. Itu disebabkan oleh mereka yang sebetulnya dihantui oleh ketakutan atau dari cara berpikir mereka yang berlebihan itu sendiri. Atau kita sebut dengan overthinking itu sendiri ya, teman-teman. Baik. Nah, kemudian lalu bagaimana selanjutnya kita sebagai seorang manusia bisa mengendalikan apa yang menjadi batasan-batasan kita. Oh, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya
dalam hidup ini ya, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Nah, apabila kita menemukan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, sesungguhnya itu adalah merupakan ranah dari kita ya, di luar ranahnya manusia. Maka itu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita berserah kepada Allah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan juga? Yang pertama adalah kita meyakini bahwa masalah ini datangnya dari Allah dan ini kita harus identifikasi apakah masalah ini itu satu persoalan yang bisa kita selesaikan atau memang ini merupakan ya hak Allah sepenuhnya gitu ya. Kita nggak bisa mendakwahi orang lain yang kita paksa harus mendapat hidayah padahal sesungguhnya dia itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman ya. Oke. Ya, selanjutnya adalah dari menyikapi hal-hal yang kita datang dari pikiran kita sendiri, sesungguhnya itu adalah merupakan satu hal yang memang kita bisa latih, teman-teman. Apakah cara berpikir kita bisa kita latih? Betul, kita bisa latih, teman-teman ya. Yang pertama adalah kita meyakini dengan cara kita identifikasi terlebih dahulu, apakah ini merupakan satu hal yang bisa saya kendalikan? Atau ini merupakan satu hal yang memang mutlak hak Allah sepenuhnya langsung dalam penentuan apakah ini bisa dituntaskan, apakah ini merupakan satu indikasi yang memang saya bisa langsung selesaikan, gitu ya. Ini perlu kita identifikasi terlebih dahulu sebagai apa namanya, sebagai satu cara untuk kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan, gitu ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali di masyarakat di sekitar kita, bahkan yang usianya sudah senior begitu ya. Terjadi para orang tua ya, yang sebetulnya usianya sudah 70 tahun, sudah 60 tahun, namun karena masih banyak dihantui oleh cerita-cerita dari masa lalunya gitu ya, sehingga ini masih membayangi cara berpikir beliau-beliau untuk bisa em, menghadapi setiap persoalan yang ada di hadapan mereka. Ini merupakan satu tugas juga ya sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena di sekitaran kita masyarakat yang sudah cukup usia pun mereka masih belum dikatakan mapan dalam hal cara berpikirnya, gitu ya. Atau belum bisa dikatakan cukup dewasa dalam menyelesaikan setiap persoalannya. Cenderung lebih mudah panik, kemudian lebih mudah marah, lebih mudah responsif ya, lebih mudah reaktif. Nah, ini merupakan satu indikasi seseorang itu mengalami satu gejala dari overthinking ini. Ya, teman-teman. Ini ada kaitannya dengan kalau kita lihat dari materi-materi sebelumnya, kalau saya mengikuti betul ya, beberapa ustadz sebelumnya ya, Ustadz Budi Suhartawan menyampaikan bahwa sisi spiritual itu memang ada kaitan dengan sisi kejiwaan. Dan kejiwaan ini sendiri sangat erat kaitannya dengan ilmu medis ya. Dalam hal ini adalah ilmu psikolog ya. Ilmu psikologi memang dari segi eh, keilmuan sains memang sudah dipelajari oleh beberapa ahlinya. Nah, di sini adalah ranah kita bagaimana sebagai seorang yang pelajari Quran dan hadis ataupun kita yang memang sebagai hamba Allah bisa memposisikan diri kita untuk memahami bahwa kita tidak perlu ahli dalam mempelajari ilmu kejiwaan tersebut, namun bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah mampukan kita, kita bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri, ya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah ya ciri-ciri dari overthinking ini banyak ya aneka ragamnya ya teman-teman ya, dimana overthinking itu datang dari kebingungan ini kayaknya gimana ya, otak kita belum mendapat file untuk bisa menghadapi tantangan tersebut sehingga lebih mudah cenderung kita aku nggak tahu caranya gitu ya. Tempaan-tempaan itu belum saya temukan. Dan pada akhirnya ini mempengaruhi resilience atau daya bertahan seseorang gitu ya. Cenderung lebih mudah menyerah, kemudian lebih mudah mengeluh, lebih mudah komplain, sehingga tidak bisa take it flow, tidak bisa mengikuti alur daripada eh, cerita-cerita yang kita ikuti di setiap episode kehidupan ini, teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar bisa
menangani atau bagaimana cara kita bisa merasakan bahwa satu indikasi dari overthinking ini apabila kita menjadi seorang penyintas overthinking gitu ya, atau orang yang berpikir secara berlebihan, kemudian lebih mudah khawatir, lebih mudah marah, kemudian lebih mudah cepat komplain gitu ya. Komplain sebenarnya komplain bagus. Cuma kalau misalkan terlalu berlebihan ya, seperti ketakutan, kemudian apa namanya, lebih kepada overprotection, lebih kepada berlebihan dalam hal menjaga satu hal yang memang kita perlu apa namanya, lihat secara ini ya, objektif ya teman-teman ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah dari overthinking ini ya, menurut eh, penelitian oleh Patrick, seorang peneliti dari Harvard University, menyatakan bahwa ya 70% menunjukkan bahwa overthinking ini adalah eh, gejala kecemasan yang memang bisa berimbas terhadap sakit fisik yang berujung terhadap ketidaknyamanan diri kita ya, dalam hal kita merasakan satu sakit fisik yang misalkan kita lebih mudah sakit, kemudian ada lagi yang sampai kepada penyakit-penyakit yang memang langsung penyakit kronis gitu ya teman-teman ya. Nah, itu diawali dari overthinking itu sendiri gitu teman-teman. Lantas bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan manusia, sebenarnya ini orangnya take it easy gitu ya, take it flow, easy going gitu ya. Kemudian dia nggak apa-apa tuh, pokoknya dia aman-aman aja tuh gitu ya, gak sakit apa-apa gitu kan. Nah, mungkin dia bisa mengomandokan dirinya dia sendiri, di mana dia bisa bisa datang kepada pusat otaknya dia, kemudian dia mengendalikan dan pada akhirnya bisa memberikan instruction ke dalam tubuhnya dia, dan insya Allah memberikan satu dampak yang signifikan terhadap fisiknya. Insya Allah bisa sehat baik secara lahir maupun batin ya teman-teman ya. Oke, I try to join ya. Saya mau gabung, tapi belum bisa. Ya. Oke, nah kemudian teman-teman, apakah overthinking ini tidak melihat batasan usianya? Pertanyaannya gitu ya. Apakah setiap orang itu akan mengidap satu kekhawatiran ini, teman-teman? Nah, kekhawatiran ini bisa mengidap kepada siapapun, bahkan kepada orang yang memang sudah cukup usianya ya, sudah senior, kemudian sudah dewasa, begitu ya. Qadarullah ternyata dia belum clear di masa lalunya, sehingga satu bayang-bayang itu membuat dia panik, gitu, membuat dia cepat marah, membuat dia lebih mudah tidak eh, ridho terhadap bagaimana ketetapan Allah yang sudah Allah berikan kepada hamba itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian, bagaimanakah overthinking ini datang? Itu sebetulnya dari kekhawatiran itu tadi ya, teman-teman ya. Dan tadi ciri-cirinya sudah kita sebutkan. Bagaimana overthinking ini membentuk suatu cara berpikir kita ya. Dimana kita ketika ada masalah lebih cenderung tidak berkutik. Wah, ini ada masalah nih. Wah, it's hard gitu ya. Atau kita apalagi berpikirnya, wah, pokoknya aku akan cepat selesai nih di sini. Selesai dalam arti kata, kayaknya umur aku nggak panjang ya, nauzubillah gitu ya. Sampai pada titik di situ ya, teman-teman ya. Kemudian, wah ini kayaknya complicated nih, gitu ya. Ini difficult banget nih, gitu ya. Apalagi kira-kira. Nah, sebetulnya bisikan-bisikan kata-kata negatif itu datang daripada bisikan-bisikan yang pertama adalah kelemahan kita ya untuk bisa mengendalikan itu sendiri, kemudian datang dari bisikan-bisikan eh, setan ya teman-teman ya. Kenapa tidak? Karena sesungguhnya kita diberikan Allah adalah akal teman-teman. Cuma kadarullah seringkali kita merasakan bahwa ini ada tempaan, kemudian ada masalah gitu ya. Dan cenderung kita itu sebagai manusia itu hanya menerima hal-hal yang enak aja gitu ya dari Allah, tidur enak, keamanan, kenyamanan gitu ya. Dan apalagi yang sifatnya enak-enak semua pokoknya gitu ya. Pokoknya kalau kita dapat ketidaknyamanan, wah itu udah mulai tuh ada reaksi dalam tubuh kita gitu ya. Oh ini pokoknya not comfort nih gitu. Tapi biasanya memang manusia itu diciptakan oleh Allah
cenderung lebih mudah menerima kenyamanan. Nah, bagaimana ketika masalah itu datang, ya itu akan ada reaksi dalam tubuh kita, teman-teman. Di mana tadi ada bisikan-bisikan, banyak hal yang menjadi pembisik atau pelemah kita, ya. Tadi banyak ya, misalnya, aduh ini masalahnya berat banget gitu ya, atau misalkan, aduh ini masalahnya nggak bakal selesai deh, ini kayaknya difficult banget, ini susah gitu ya. Atau kayaknya aku bakal kalah deh, ini kayaknya berat banget dan aku bakal kalah. Sesungguhnya kata-kata negatif itu tanpa kita sadari masuk ke dalam alam bawah sadar kita, teman-teman. Dan selanjutnya adalah ini yang menjadi satu doctrinize atau sebuah doktrin yang menjadi pelemah kita dan sesungguhnya akan masuk ke dalam cara kita merespon sebuah persoalan tersebut. Ya, pada akhirnya ya udah ini susah. Jadi ini pada akhirnya tidak bisa kita selesaikan. Pada akhirnya ini akan tidak bisa kita tangani gitu ya. Yang sesungguhnya sebenarnya itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan hanya saja karena kita sudah berlebihan dalam berpikir, kita berlebihan dalam menyikapinya gitu ya, sehingga untuk kita cepat selesaikan cenderung lebih sedikit tingkat penyelesaiannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian adalah eh, ketika ada overthinking, nah ada yang namanya antonim atau lawan katanya, gitu ya. Nah, problem solving adalah merupakan satu cara bagaimana ketika kita mendapat masalah kita mencari solusi atau kita mulai diam terlebih dahulu, kita coba bermuhasabah kira-kira dalam soal persoalan ini pesan cinta apa yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluk. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita coba benahi dalam diri personal kita. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kita cobaan, Allah tidak akan memberikan kita ujian. Itu merupakan ada satu pesan cintanya yang Allah berikan kepada kita. Atau memang Allah akan mengangkat derajat kita semua, teman-teman ya. Nah ini bersifat progresif. Artinya semua persoalan kita itu datang, itu tidak mungkin tanpa pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian refleksi diri yang sehat membuahkan aksi, sedangkan overthinking membuahkan stagnansi. Kenapa? Karena overthinking itu kita sudah terborder bahwa ini susah, ini nggak bisa diselesaikan. Pokoknya aku gini-gini aja gitu ya. Atau ya udah ini nggak bisa diselesaikan dan seterusnya dan pada akhirnya ini menjadikan sebuah kita hamba yang terkalahkan oleh bisikan itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah apa itu tanda-tanda overthinking? Ini dari Morin 2020, ya, seorang peneliti dari Harvard yang memang sudah menguji beberapa negara ya teman-teman dalam hal coba meneliti bagaimana masyarakat itu seseorang ya atau beberapa masyarakat yang mengidap overthinking ini teman-teman ya dan bagaimana impact atau bagaimana dampak daripada cara kita menyikapi persoalan berlebihan yang kita sebut dengan overthinking itu sendiri. Ya, teman-teman ya. Pertama adalah merasa bersalah atau malu terhadap apa yang telah terjadi secara berulang. Aku mau tampil nih. Aku mau pidato nih. I want to speech. I'm going to speech. Aku akan memberikan sebuah pidato. Aku akan tampil. Oh, kayaknya nggak bakalan deh. Aku malu deh. Aku bakalan malu-maluin deh gitu ya. Atau misalkan aku bakalan katrok deh atau aku bakalan norak deh gitu ya misalnya kata-kata negatif yang muncul dalam selintas pikiran kita. Nah itu ternyata secara kejiwaan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita teman-teman gitu. Kemudian ketika sudah masuk dia akan mengambil alih cara kita merespon persoalan tersebut. Sebenarnya bukan orang lain yang meragukan kita teman-temannya tapi diri kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang memang sudah baik gitu ya, mereka yang memang sudah menjadi versi diri mereka yang bisa memberikan satu edukasi kepada masyarakat dan sebagainya gitu ya. Itu mereka sudah yakin dulu terhadap diri mereka sebelum mereka meyakinkan orang lain untuk yakin terhadap diri mereka. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengidap overthinking ini. Kenapa disebut pengidap? Karena overthinking ini merupakan satu indikasi bahwa ada satu ketidaksehatan dalam segi kondisi mental kita atau kondisi kejiwaan kita, teman-teman ya.
Nah, selanjutnya adalah memiliki kesulitan untuk tidur karena tidak bisa mengontrol pikiran untuk berhenti. Pokoknya ini ada aja gitu ya, pikiran-pikiran yang aneh-aneh muncul terus-terus dan terus yang pada akhirnya ini membayang-bayangi, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya cenderung memikirkan masalah secara berlebih saat merasakan emosi negatif. Kita diberikan oleh Allah itu emosi, hawa nafsu. Kemudian kita diberikan Allah juga naluri. Apalagi Allah anugerahkan kita. Nah, emosi itu pun sesungguhnya ada emosi negatif, ada emosi yang positif. Kalau emosi positif itu seperti apa? Misalkan emosi positif itu seorang ibu ya melihat anaknya sakit gitu ya. Nah, kita langsung nangis di situ. Ini kan positif ya. Karena dia merasakan bahwa anaknya sakit, kemudian ada rasa dia harus berjuang gitu ya. Itu adalah merupakan satu emosi yang positif ya teman-teman ya. Nah, kalau emosi negatif itu apa? Emosi negatif itu adalah seperti marah, kemudian udah menyerah, terus underestimate ya itu juga emosi negatif teman-teman ya. Bahkan bisa dibilang kalau underestimate itu adalah satu perilaku yang seujun sama diri sendiri. Bukan seujun sama diri, bukan seujun sama orang lain ya, tapi seujun sama diri sendiri. Dan sesungguhnya kita harus menjadi orang yang pertama, yang gimana kita believe of ourselves. Gimana kita bisa percaya dulu sama diri kita sendiri, gitu ya. We have to build the confidence. Gimana kita bisa membangun kepercayaan diri kita, gitu ya. Sebelum kita memang bisa memberikan orang lain atau pengaruh terhadap orang lain, seperti itu. Nah, kemudian mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kontrol diri sendiri. Maka itu dia tadi, untuk cara menangani overthinking ini, kita harus mengidentifikasi. Apakah ini merupakan satu yang bisa kita kendalikan, atau ini adalah suatu situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Ada satu cerita, ya, seseorang menyampaikan ceritanya, begitu ya. Ini saya punya orang tua, bapak, ibu. Ibu saya perokok, bapak saya perokok. Seperti yang kita tahu bahwa merokok itu adalah perbuatan yang haram. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya bisa memberikan pemahaman kepada ibu dan bapak saya bahwa rokok itu haram, misalnya begitu ya. Nah, kemudian bisa kita lihat ini rokok haram. Bapak atau ibu maunya apa? Atau saudara maunya apa? Ya, saya maunya sih bapak ibu saya berhenti ngerokok, gitu ya. Oke, sudah disampaikan bahwa saudara tidak setuju atau keberatan bapak ibu saudara merokok. Apakah sudah disampaikan? Oh, sudah disampaikan gitu ya. Pak, udahlah berhenti ngerokok. Bu, udahlah berhenti merokok. Gitu. Cuma karena rokok itu habit, rokok itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang menimbulkan adiktif atau ketergantungan gitu ya. Pokoknya si saudara ini tuh berusaha supaya bapak ibunya berhenti merokok. Dia berusaha sampai dia nangis gitu ya. Saya kesel, saya pusing, saya stres gitu kan. Terus, kenapa kamu pusing stres gitu? Ya karena orang tua saya nggak mau berhenti ngerokok. Mereka tuh ngerti gak sih ngerokok tuh sebenarnya tuh haram. Mereka tahu gak sih kalau merokok itu sebenarnya merugikan kesehatan mereka. Mereka tahu gak sih bla 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 mereka sampaikan. Saudara sampaikan. Padahal sesungguhnya adalah kita perlu identifikasi terlebih dahulu. Apakah ini merupakan satu hal yang bisa kita kontrol? Apakah si bapak dan ibu itu milik kita sehingga kita bisa mengendalikan gitu. Padahal kan sesungguhnya bapak dan ibu itu adalah milik Allah yang dikendalikan oleh Allah sepenuhnya. Perlu disadari, perlu dipahami terlebih dahulu hal tersebut. Sehingga ketika kita akan mengidentifikasi atau kita memang mau memberikan sebuah pengaruh terhadap lingkungan di luar kita, kita punya satu kemampuan mengidentifikasi itu tersebut. Ini bisa nggak ya saya rubah? Kira-kira kalau saya rubah ini ranahnya ranah saya atau ranahnya Allah Subhanahu wa taala ya? Jangan sampai saya ini masuk ke ranahnya Allah ya. Berupaya banget supaya bapak ibunya nggak merokok, sampai nangis, sampai nggak mau makan, sampai nggak mau tidur, susah tidurnya gitu ya. Kemudian kesulitan dalam makan enak gitu ya.
ngobrol sama teman jadi nggak asik hanya karena terbawa oleh satu hasil bahwa orang tua saya harus berhenti merokok. Itu ya teman-teman. Ini dakwah ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa ranahnya manusia itu yang di sebelah mana, ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di sebelah mana. Kalau kita sudah tahu, maka kita akan mudah dalam menjalani satu atau beberapa hal yang perlu kita selesaikan atau perlu kita lakukan. Kalau misalkan Anda mau atau kita semua mau coba memberikan pengaruh, boleh sifatnya himbauan, teman-teman. Pak, Bu, rokok itu haram. Sebenarnya nggak diperkenankan merokok, gitu ya. Rokok itu sebenarnya dampaknya begini-begini loh. Nah, kemudian ketika sudah diberi pemahaman, ketika sudah diberikan satu penjelasan, qadarullah ternyata tidak mempan. Kita uring-uringan gitu kan. Seharusnya sudah kita berlepas diri daripada hasil. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerangkan langsung bagaimana hasilnya dari apa yang sudah kita sampaikan kepada orang tua kita. Apakah bisa ayah ibu kita berhenti merokok gitu kan? Atau ayah ibu kita ya sudah nanti ada saatnya Allah akan bermain perannya gitu ya untuk memang ayah ibu kita sampai sadar bahwa tidak boleh merokok itu ya dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Oke, nah kemudian naluri survival ini sebetulnya ada juga menurut Smith ya bahwa kondisi eh, overthinking itu sangat berdampak terhadap kenikmatan kita dalam hidup. Orang yang overthinking itu kenikmatan hidupnya bisa berkurang sebanyak 50-70% gitu teman-teman. Kenapa? Karena orang overthinking itu karena berpikir berlebihan, dia mau tidur juga susah gitu ya teman-teman ya. Kemudian mau makan juga, aduh yang ini kok rasanya nggak enak gitu. Akhirnya maunya makan yang gurih-gurih, yang asin-asin, yang pedes-pedes gitu ya. Yang sesungguhnya dalam kesehatan itu sebenarnya sangat merugikan dia gitu ya. Nah, pada akhirnya itu akan kelihatan efek sampingnya 5 atau 10 tahun kemudian dari pola hidup yang kita lakukan. Berawal dari apa? Berawal dari pikiran itu sendiri ya teman-teman, dari overthinking itu sendiri. Ya. Nah, kemudian contoh hal lain adalah misalkan kita punya teman ya, qadarullah kita punya circle di luar STIQ ya, di luar STIK, di luar komplek pendidikan akal ya. Kita punya teman di luar sana nggak mau pakai kerudung. Kalau mau kumpul reunian tuh ya udah dia buka auratnya dan segala macam gitu ya. Kita pusing. Ini sahabat aku nggak mau pakai kerudung gitu kan. Nggak udahlah kita blok aja nomornya gitu ya. Akhirnya malah merusak stabilitas pertemanan kita ya. Ya, seharusnya ya kita jalankan saja pertemanan dengan teman kita tanpa perlu kita memaksa pengaruh yang berlebihan terhadap teman-teman kita itu sendiri, teman-teman ya. Nah, ternyata pola pikir kita dalam cara kita berpikir yang kita sebut dengan overthinking ini sesungguhnya adalah pola pikir dari yang tidak sehat itu ya teman-teman. Apa? Karena dari cara berpikir ini akan mempengaruhi ini dari brain kita, dari otak kita yang sebagai pusat kontrol gitu ya, sebagai pusat kontrol. Kemudian otak kita nih nggak punya navigasi atau nggak punya kontrol sepenuhnya, sehingga dia nih udah over gitu berpikirnya berlebihan dan segala macam gitu ya. Yang pada akhirnya kendali kita terhadap merespon suatu masalah itu, teman-teman, itu tidak tepat pada sasaran. Karena kenapa? Karena udah negatif duluan di dalam brain kita nih, dalam otak kita ini udah negatif duluan, teman-temannya. Dan ini sebenarnya akan memberikan satu distraction of our cognitive. Ini akan bisa memberikan suatu destruksi ataupun satu kerusakan terhadap kognitif kita. Apa itu kognitif kita? Adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian apalagi cara yang lainnya yaitu kognitif itu adalah satu kemampuan kita dalam beradaptasi dengan orang lain, kemudian dalam menyelesaikan masalah, kemudian dalam bernegosiasi, kemudian cara kita berkomunikasi. Nah, kalau kita mengidap satu cara berpikir yang memang tidak sehat yang kita sebut dengan overthinking ini, ya teman-teman ya, maka itu bisa mengganggu kognitif kita dalam hal hubungan dengan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam hal ini makhluk sosial ya,
manusia tentunya. Ya, kok ada ya kita nemu orang kok nggak asik ya cara dia komunikasi sama kita tuh kayak ya Allah, subhanallah pokoknya gitu ya. Ini kenapa gitu kan? Berarti ada indikasi bahwa dia ada satu brain ya. Cara dia respons satu masalah, satu eh, hal gitu ya. Itu dia not good. Kenapa? Karena dia juga nggak think good, nggak berpikir secara baik, langsung udah berlebihan, overthinking. Wah pokoknya nanti abis ini saya nggak bisa mudik nih. Irak sama apa Iran sama Amerika lagi perang nih, lagi wah pokoknya kacau balau nih. Seolah-olah, seolah-olah kita penentu dari masa depan itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya teman-teman. Dan disitulah menjadi kita mengambil ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Sesungguhnya itu menjadi rahasianya Allah. Tapi kita udah aja khawatir nanti aku nikah sama siapa ya ke depan. Nanti suami aku kayak gimana ya? Ntar anak aku gimana ya gitu ya. Pekerjaan aku gajinya gede nggak ya? Apalagi kira-kira kekhawatiran kita. Nanti aku kalau udah tua, anak-anak aku mau nggak yang ngurusin aku misalnya. Yang sesungguhnya masa depan itu masih menjadi sebuah misteri. Kejadiannya kan masih lama, masih 10 tahun lagi, masih 15 tahun lagi gitu ya. Masih misteri lah ya gitu kan. Tapi kita udah ngambil kesimpulan aja gitu ya. Jadilah overthinking itu. Kita udah langsung take the result aja, take the conclusion aja gitu. Udah ngambil kesimpulan aja, "Oh, ini nggak bakal beres dah gitu. Padahal sesungguhnya masih bisa kita ikhtiarkan, masih bisa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal yang perlu kita perbaiki, gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada distorsi kognitif apabila kita berpikir secara overthinking ya, teman-teman ya. Di mana all or nothing, berpikir hitam putih. Jika tidak sempurna berarti saya gagal total. Makanya ini ada yang apa namanya satu tindakan yang seharusnya kita bisa coba tata, teman-teman, yaitu perfeksionis gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita merasa pokoknya harus perfect, ini harus sempurna. Ya, that's good, nggak apa-apa, boleh punya standar perfect, nggak apa-apa. Tapi jangan perfeksionis, teman-teman. Artinya kita jadi orang yang sangat berdosa atau merasa sangat bersalah sekali apabila suatu hal tidak mencapai kesempurnaannya. Gitu ya, teman-temannya. Atau over generalizing, artinya menjadikan satu kejadian spesifik sebagai tolak ukur simpulan umum. Wah, pokoknya harusnya tuh begini gitu ya. Tapi Allah maunya tidak begitu gitu ya teman-teman. Misalkan apa namanya kita ikutan lomba teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau kita nggak jadi juaranya itu berarti jurinya itu nggak jujur gitu ya. Overthinking sama 11-12 sama suujon ya teman-teman ya. Wah, pokoknya nih kalau kita bukan juaranya berarti ada orang dalamnya dan nepotisme nih gitu ya. Atau ini dikorupsi nih ya dana lombanya gitu ya. Nauzubillah. Sesungguhnya itu adalah datang daripada cara berpikir kita yang berlebihan itu sendiri ya teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah mental filter ya. Hanya fokus pada kegagalan dan mengabaikan semua keberhasilan. Saya sering datang ke kelas-kelas di STIK ya. Mana pada saat kelas itu saya sering menyampaikan bahwa well, I'm here not only teach you about English gitu ya. Saya kalau datang ke kelas-kelas saya cuma bilang sama anak-anak tuh ya, sama teman-teman, saya mengajar dari SD, kemudian SMP, SMA sampai perguruan tinggi, teman-teman ya. I'm not only teaching about English, saya tidak hanya ingin mengajarkan Anda bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena kalau kita membahas tentang bahasa Inggris, ya you can learn by yourself. But how we can learn about this the every study which is learning about life. Gimana setiap ilmu yang berkaitan dengan hidup itu bisa kita coba pelajari. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan cara berpikir kita. Nah, overthinking ini merupakan satu apa namanya cara berpikir manusia yang merupakan satu hal yang kalau bisa kita tidak mengidapnya gitu ya, atau kita bisa we try supaya jangan kita overthinking atau berlebihan karena itu akan mempunyai efek yang macam-macam teman-teman ya. Bahkan
pemakai narkoba itu pun datang dari orang-orang yang overthinking, teman-teman. Auzubillah. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, teman-temannya di Jakarta Utara. Saya asli lahir di sana, keluarga saya di sana, gitu. Saya tahu betul bagaimana di sana tuh ada kampung bandar narkoba, gitu ya. Nah, itu pengguna-pengguna narkobanya itu datang dari orang-orang yang memang yang pertama dia denial ya, tidak menerima bagaimana takdir Allah datang kepada kehidupan mereka. Kemudian mencoba untuk ketenangan gitu ya, mengendalikan cara berpikir mereka yang aneh-aneh. Akhirnya mereka hisap lah itu obat psikotropika itu ya teman-teman ya. Obat-obatan itu pada akhirnya memberikan ketergantungan dan seterusnya akhirnya memberikan ketenangan semu. Nah, selanjutnya tidak memberikan dampak signifikan sama sekali untuk kesehatan jiwa maupun raga, teman-teman ya. Nah, ketika saya datang ke kelas-kelas itu, saya coba menghimbau teman-teman ya, dan juga dari tingkat SD juga ya, teman-teman. We as human, kita sebagai manusia itu sangat lemah. We really weak gitu ya. Kita sangat lemah gitu. Gimana Allah telah menciptakan kita nih ya daging yang memang dikasih ruh sehingga kita menjadi manusia berjalan gitu. Jadi kita mulai mengidentifikasi itu juga sebenarnya kita ini siapa sih harus tahu juga gitu ya teman-teman. Nah, uniknya lagi ketika kita sebagai seorang manusia hanya fokus terhadap kelemahan ya, itu yang menjadi sangat mudah kita berpikir secara over. Jadi overthinking. Kenapa? Karena kita ini jadinya ya udah fokus sama kejelekan aja gitu ya, sama kegagalan aja gitu ya. Dan akhirnya kita nggak beres hubungannya sama manusia lainnya. Kita nih baru bersahabat sama teman, tahu teman kita nggak punya duit, pinjam duit sama kita, pinjam duit dong aku 10.000 misalnya, terus teman kita lupa balikin gitu kan. Tapi teman kita ini baik, kalau kita lagi sakit dia bawain makan misalnya gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau butuh ke Indomaret, kita nggak bisa bawa motor, dia bisa bawain motor misalnya gitu ya. Diantar kita gitu. Pokoknya tolong. Cuma satu aja kelemahan dia, lupa gitu. Kalau minjem lupa balik, itu cuma 10.000 gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita udah fokus, aku males banget sahabatan sama dia. Pinjam uang 10.000 nggak dibalikin. Kita fokus sama kelemahan dia, pinjam duit 10.000 nggak dibalikin. Padahal kelebihan dia tuh banyak, kebaikan dia tuh banyak gitu ya teman. Nah, melihat fenomena hubungan kita dengan teman kita seperti itu, apakah ini akan langgeng atau tidak kira-kira? Tidak ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya kita hanya fokus terhadap kelemahan dia saja. Itu akan terjadi seterusnya. Ketika kita menikah sama seseorang gitu ya, kita fokus sama kelemahan itu orang aja gitu ya. Padahal tanpa kita melihat bahwa Allah menganugerahkan pasangan kepada kita misalnya gitu ya. Itu juga banyak sisi baik yang memang kita bisa lihat. Yang menjadi satu anugerah yang kita perlu syukuri juga gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah distorsi kognitif. Ini adalah distorsi kognitif itu artinya pengganggu dalam hal kita berrelasi dengan orang lain, teman-teman ya, dari overthinking ini. Ya, mungkin teman-teman punya cerita sendiri ya, teman-teman. That's really not comfort ya. Kita nggak bakalan nyaman kalau kita berinteraksi dengan orang yang cepat overthinking gitu ya. Pasti banyak teman-teman punya banyak cerita gitu ya. Yang berikutnya adalah conclusion jumping, mind reading, menebak pikiran orang lain atau fortune telling, meramal masa depan tadi ya. Oh, pokoknya dianya begini nih kayaknya nih. Oh, pasti orangnya begini gitu ya, menebak-nebak orang gitu. Padahal belum tentu orangnya begitu. Cuman karena udah kita sok-sok jadi conclusion jumping atau mind reading itu sehingga menarik kesimpulan bahwa apa namanya suudzon itu tadi ya, bisikan-bisikan itu yuwas durinas itu sebenarnya nyata ya teman-teman ya di surah An-Nas ya, sudah Allah firmankan dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memang menjelaskan tentang bisikan-bisikan yang pada akhirnya we as human, the weak human ya, memang kita adalah manusia yang lemah, itu mudah sekali mengarah terhadap pikiran-pikiran yang memang kita seharusnya tidak harus memikirkan itu, tapi karena itu dia tadi overthinking, jadi mau nggak mau kita ikutan kepikiran juga gitu ya. Kemudian adalah catastrophic pricing, yaitu membesar-besarkan proporsi masalah menjadi bencana besar. Wah, pokoknya
Dia tuh ya pinjam aku uang 10.000 nggak balik-balik, tau gak sih? Dia tuh lupa pinjam uang aku. Itu kita omongin semuanya gitu ya teman-teman. Padahal jadi fitnah yang besar. Sebenarnya persoalannya kecil, cukup kita bicarakan sama teman kita. Hai Fulana atau Fulan, sorry ya, kamu tempo lalu tuh sebenarnya pinjam uang ke aku loh. Terus kamu nggak balikin gitu kan? That's simple gitu ya. Terus kita ya udah apa namanya karena ilatnya itu masalah besar kita malah besar-besarkan gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian should must terlalu banyak menuntut dengan standar kaku. Pokoknya seharusnya kayak gini, pokoknya harus kayak gini gitu ya teman-teman ya. Itu menjadi satu apa namanya distorsi kognitif atau kalau ini tidak kita tangani, kalau ini tidak kita atasi, maka kita akan menjadi satu apa namanya challenge ya. Ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Antum di tempat kerja pun nanti begitu teman-teman ya. Kalau sedikit-sedikit, aku kayaknya deket sama dia, nanti aku diambil nih uang aku sama dia, gitu ya. Kamu boleh gak kesanaan? Sedikit kamu kesanaan deh, gitu ya. Ngomong sama temennya, gitu. Padahal kata temennya, kamu kenapa sih? Aku kenapa sih? Dia kenapa sih, gitu ya. Padahal temen itu sebenarnya sedang bergelut dengan diri dia sendiri, gitu ya. Overthinking itu tadi, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perspektif Islam dalam sisi spiritualitas kita dalam menenangkan jiwa kita tadi. Tadi ya langkah pertamanya adalah kita perlu identifikasi apakah satu persoalan ini ya teman-teman merupakan ranahnya Allah Subhanahu wa taala atau menjadi memang ada di kendalinya kita, teman-teman. Kalau kita paksakan semuanya itu di bawah kendali kita, berarti kita merupakan satu makhluk Allah yang memang cawe-cawe untuk urusannya Allah gitu ya teman-teman ya. Kalau kita sebagai manusia aja, Anda sebagai ketua organisasi misalnya, terus ada teman Anda anggota gitu ya, tahu-tahu pokoknya ngatur Anda, ayolah, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Antum kesel nggak? Nah, itu pun Allah ya. Jadi kalau sudah menjadi ranahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga batasannya teman-teman. Serahkan bahwa ini adalah ranahnya Allah. Cukup kita serahkan kepada Allah dan biarkan Allah yang menjalankannya. Iya, teman-teman. Overthinking adalah bentuk khusus dari perasaan takut yang dibanding kecemasan dan hayalan. Itu dia tadi ya, karena apa kita sering datang, kemudian kita juga tidak bisa men-switch, tidak bisa kita kendalikan ya pada akhirnya kita yang dikendalikan oleh perasaan itu tadi. Kita dikendalikan oleh cara berpikir itu tadi, gitu ya. Nah, was-was dan ganas ya teman-teman ya. Nah, jadi betul ya, menurut Quran Surah An-Nas ayat 4 bahwa dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi ya, yuwaswisu fi sudurin nas ya, minal jinnati wan nas ya, waswas, godaan berulang yang masuk ke dalam jiwa ya, dan setan yang tersembunyi ketika manusia mengingat Allah. Auzubillah min zalik ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi ya bahwa ada dampak dari overthinking ini yang melahirkan suuzon, teman-teman ya. Nah, suuzon itu sendiri ya teman-teman, itu datang adalah dari pikiran kita yang dimana diproduksi oleh sikap dari berburuk sangka terhadap diri sendiri ya, kemudian orang lain maupun Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini muncul akibat penilaian yang terburu-buru dan kurang bijaksana. Ada pada Quran Surah Yusuf ayat 36. Tanpa kita telaah lagi, tanpa kita coba amati lagi. Ini benar nggak sih gitu ya? Allah sudah menciptakan kita otak dan posisinya itu paling atas teman-teman ya. Kenapa dalam pengendalian how we thinking about everything ini difficult gitu teman-teman. Kenapa? Because we not have our self-controlling of our brain. Karena kita tidak bisa punya pengaruh terhadap kendali otak kita sendiri.
Ya gimana coba kita mau kasih pengaruh terhadap diri kita sendiri? Yang ditonton aja bisa mengandung kebaikan tidak, teman-teman? Gitu ya. Kemudian dari segi akses yang masuk, teman-teman lihat layar. Apakah teman-teman sudah memastikan penggunaan gadget teman-teman itu merupakan suplai vitamin dan kebutuhan kebaikan yang dibutuhkan oleh brain kita, otak kita, ya teman-teman? Kalau yang ditonton juga keburukan ya jangan berharap bisa mengendalikan gitu ya. Pasti cepat banget overthinking teman-teman. Kenapa? Because we don't have any control of ourselves. It's really difficult teman-teman. Kita nggak punya kendali sama diri kita. Gampang seujonan gitu ya. Gampang banget nih sama orang nih kayaknya orang ini begini nih, aku bakalan begini nih, orang ini nggak bakalan jujur nih. Pokoknya orang ini begini nih gitu ya. Itu pokoknya banyak sujon-sujon sama orang lain. Yang sesungguhnya overthinking itu come from ourselves, datang dari diri kita sendiri. Kita eh, nggak bisa bijak menggunakan gadget kita dengan sehat gitu ya. Ini apalagi mau libur nih ya, mau Idul Fitri, mau apa namanya hari raya teman-teman. Liburnya lumayan lama lagi kan, 2 pekan lebih gitu teman-teman. Nah biasanya nauzubillah jangan sampai udah kita gembleng diri kita di Ramadan gitu ya, udah oke nih di Ramadan nih puasanya oke. Hatam Quran udah berkali-kali dia hatam gitu ya teman-teman. Qadarullah ternyata ketika Syawal gitu kan dia kumpul sama teman-teman segala macam ya udah akhirnya kembali lagi gitu kan nonton tontonan yang tidak baik untuk eh, apa namanya asupan dalam segi kebutuhan otak kita ya teman-teman ini dalam hal-hal yang kebaikan karena kita adalah manusia biologis teman-teman apa yang kita lihat itulah diri kita. Nah kalau misalkan kita lihat sering konten-konten yang negatif gitu ya kita lihat konten-konten yang buruk gitu ya ya maka that's really easy to have overthinking. Kenapa? Karena ya kita dari brain aja nih yang masuk ke otak kita yang posisinya paling atas aja, kita nggak bisa manage dia dengan baik. Kita kasih dia makanan yang jelek-jelek, nauzubillah gitu ya. Kita kasih dia tontonan-tontonan yang pengumbar aurat, nauzubillah. Pokoknya penggunaan gadgetnya menambah dalam hal kemaksiatan, nauzubillah min zalik. Sehingga itu yang menjadikan bagian dari seseorang itu mudah mengidap satu penyakit yang atau sebuah apa namanya idap dari overthinking itu dia tadi gitu ya teman-teman. Nah kemudian prasangka buruk yang berulang menyebabkan ketidaksyukuran dan menjauhkan diri dari akhlak yang mulia. Nauzubillah teman-teman. Nah, kemudian bagaimana langkah yang konkret ya teman-teman dalam hal yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita ya pada pertemuan sebelumnya bahwa how we can have our controlling of ourselves mostly in our spiritual side. Gimana kita bisa memiliki kendali penuh terhadap diri kita, terutama dalam sisi spiritual kita, teman-teman ya. Nah, spiritual ini kan alhamdulillah ya Allah anugerahkan kita di suatu circle memang di lingkungan dakwah yang memang menurut saya sangat kondusif sekali teman-teman. Saya punya circle-circle lain, saya acungin jempol untuk circle dakwah ini teman-teman ya. Karena vibes-nya itu vibes ke Allah Subhanahu wa taala tuh deket gitu ya teman-teman ya. Dan langsung otomatis teman-teman. Kalau di circle dakwah itu kita agak belok dikit itu enak banget untuk back to the track-nya lagi gitu teman-teman ya. Nah, antum syukuri dulu. Pertama kita bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan hamba ada di circle orang-orang yang solih dan solihah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan hamba circle yang dimana orang-orang ini amar ma'ruf nahi mungkar kepada Engkau, pada makhluk-makhlukmu. Bersyukuri dulu teman-teman. Ya, karena ketika kita sudah bersyukur bahwa Allah sudah tempatkan kita di tempat yang tepat, Allah sudah tempatkan kita di lingkungan yang memang sudah seharusnya dan akan ini merupakan satu jalur yang memiliki privilege yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena teman-teman agak belok dikit ada yang ngingatin gitu ya, agak mensong dikit gitu ya, dia ngelurusin gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan menjadi mudah menata diri kita untuk dapat menangani cara berpikir kita and really easy to avoid the overthinking styles.
Gimana kita bisa menghindari cara berpikir kita yang berlebihan itu tadi, overthinking itu dia tadi, teman-teman ya. Bagaimana kita bisa memiliki tawakal kepada Allah, penyerahan diri sepenuhnya setelah melakukan usaha terbaik tadi ya. Setelah sudah kita identifikasi, ini ranahnya Allah, peranahnya saya ya. Ini bisa saya ubah atau tidak ya, gitu ya. Ini aku udah mendakwahi nih temen aku untuk pakai kerudung, untuk pakai hijab, tapi dia nggak mau pakai kerudung juga. Ya sudah, ranahnya Anda adalah amar ma'ruf, menyampaikan kebaikan. Hai ladies, pakai kerudung ya, pakai hijab ya. Ini kamu terlihat lebih rapi, terlihat lebih apa namanya nicely gitu ya, terlihat lebih anggun atau sebagainya, menegakkan syariat Allah gitu ya. Udah sampai situ saja gitu ya. Terus kemudian teman kita nggak mau pakai kerudung ya, kita repot banget pokoknya ini. Kenapa sih teman saya nggak mau pakai kerudung ya? Itu dia kafir ya, itu dia tuh pokoknya kita blok aja nomornya dia. Akhirnya kita nggak bahagia sama sekali teman-teman ya, hanya karena kita mencampur adukan ranahnya kita dengan ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pilar ketenangan adalah husnuzon. Kita membiasakan diri untuk selalu berprasangka baik terhadap takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kejadian Amerika dengan Iran sedang perang gitu ya teman-teman. Kita melatih diri kita husnuzon. Apa maksudnya Allah adakan perang ini? Apa maksudnya Allah izinkan dua apa negara-negara ini bertempur gitu kan? Tidak mungkin Allah tidak memberikan pesan cinta kebaikan dalam setiap peristiwa. Pasti Allah masukkan gitu ya teman-teman ya. Gak mungkin tuh nonsens gitu hanya karena kepentingan Iran selaku Syiah gitu kan misalnya, atau hanya kepentingan si kafir Amerika dan Israel ya. Pasti ada yang itunya ada imbas terhadap kita juga selaku umat muslim teman-teman ya, dan kita harus latih itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah ridho dan sabar, menerima kenyataan dengan lapang dada sebagai kunci ketenangan. Kita seringkali katakan bahwa ada 5 sumber penderitaan hidup yang dialami oleh setiap manusia apabila dia ini belum bisa melakukan atau mengendalikan atas 5 hal ini, teman-teman ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami ya bahwa kebahagiaan kita itu tidak boleh ditentukan oleh validasi dari orang lain. Itu ya, teman-teman ya. Jadi ada satu cara kita dalam menyikapi hidup ini. Yang pertama adalah kita perlu menerima takdirnya Allah seperti apa. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyesali masa lalu. Yang ketiga, kita tidak boleh mengkhawatirkan masa depan. Yang keempat, kita tidak boleh ini ya mengutuk. Ini sedang terjadi apa nih? Atau yang kelima, kita pokoknya menggantungkan hidup kita terhadap orang lain. Pokoknya saya bahagia kalau teman saya bilang bahwa saya ini begini, begini, begini. Kalau teman saya nggak berikan penilaian saya begini, 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 maka saya tidak bahagia. Wah, itu susah banget teman-teman ya. Maka itu kita perlu yang namanya ridho, dan juga kita perlu mengatur settingan dalam diri kita bahwa kita bahagia tidak dipengaruhi oleh 5 hal itu tadi. Ya, ya sudah, untuk masa lalu biarkan berlalu. Itu sudah menjadi bagian dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerima hidup kita hari ini, detik ini, gitu ya. Seberapa Allah anugerahi kita rezeki, seberapa Allah anugerahkan kita, teman-teman kita di sekeliling kita, itu kita syukuri dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, tidak perlu kita risau, aduh nanti besok gimana ya, nanti aku gimana ya, ini segala macam, tidak perlu teman-teman. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Yang keempat adalah tidak pernah kita menggantungkan hidup kita untuk kebahagiaan kita ditentukan oleh kebahagiaan atau validasi dari orang lain. Misalnya kita pakai baju begini, terus di komen sama teman kita, ih kamu bajunya yang kemarin kamu pakai itu kok kamu lagi sih, kamu pakai lagi gitu ya, misalkan. Kalau masih bersih ya kenapa nggak kita pakai lagi? Karena kita sudah punya penilaian sendiri bagaimana standar yang pas untuk diri kita.
tidak perlu terganggu oleh validasi dari orang lain. Yang kelima, semata-mata kita menggantungkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, teman-teman. Itu saya rasa untuk hari ini ya, untuk bagaimana kita bisa mengendalikan overthinking itu dia tadi, kemudian bagaimana kita terus istiqomah dalam jalan spiritual kita. Karena jalan spiritual itu tidak mungkin kita bisa dapat kenikmatannya tanpa kita punya rasa syukur, tanpa kita punya keriduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan spiritual itu nonsens, tidak akan kita pernah rasakan kenikmatannya tanpa kita eh, percaya bahwa Allah memberikan ini semua tidak mungkin tanpa mengandung kebaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu alhamdulillah selama kurang lebih hampir 1 jam ya, saya sudah menjabarkan hal-hal yang perlu kita sama-sama ketahui. Dan insya Allah teman-teman apabila ada yang perlu di-share, ada teman-teman yang perlu ditanyakan, ada yang perlu kita diskusikan, to be honest ya, silakan teman-teman disampaikan. Saya rasa cukup. Silakan kita buka ininya ya, Kakia ya. Kakia masih di sana. Baik, Sada. Oke, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Mas Satyawati sebagai pemateri pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas materinya yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya. Dikarenakan waktu semakin menipis, kami hanya memberikan beberapa kesempatan untuk beberapa penanya. Baik, atas nama Baharudin Yusuf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak Bahar. Terima kasih kepada Ustazah Mas Atiawati atau Umi Maher yang telah disampaikan materi ini. Saya dengan Baharudin Yusuf selaku mahasiswa semester 8 terakhir yang saya akan mau bertanya tentang orang merokok, Ustazah. Bagaimana saja cara mengatasi ketika saya melihat seorang ustadz pesantren saya merokok, sedangkan kiai pimpinan saya tidak merokok saja. Kadang di pesantren ada ustadz yang merokok, kadang ada ustadz nggak merokok. Itu bagaimana Ustazah? Selanjutnya ada pertanyaan lagi saja. Iya, silakan, Kalau Kak Bahar. Kalau ada anak SD, SMP, ataupun SMA yang anak perempuan sekolah luar saja. Kadang kalau di sekolah itu pakai kerudung saja. Sedangkan mereka itu pas pulang sekolah itu, saya pernah lihat di jalan itu nggak ada yang pakai hijab pun satupun saja. Itu bagaimana Ustazah? Syukron kasiron saja. Coba kita tanya dulu nih ke Kak Bahar. Melihat fenomena itu, bagaimana cara Kak Bahar dalam menyikapinya? Apakah apa namanya tadi temannya satu yang merokok di lingkungan pesantrennya gitu ya, itu kafir gitu ya, atau yang kedua juga sama gitu, termasuk kategori orang yang gak beriman? Penilaiannya bagaimana? Oke, no response ya. Saya langsung jawab aja untuk Kak Bahar. Yang pertama adalah apabila kita melihat rekan kita, sebenarnya kalau di pesantren dia baik-baik aja, tapi kok kalau di luar dia kayak satu kepribadian dia agak beda gitu ya. Atau misalkan dia merokok gitu ya, teman-teman. Nah, sesungguhnya apa namanya, kalau kita lihat interaksi sama dia, interaksi sekedar gitu ya, teman-teman ya.
eh, kita dekati secara personal, kemudian dia nyaman, kita bisa masuk. Tapi kalau misalkan dia udah make a border, ya udah buat border, udah langsung dia nggak mau kita dekati, ya mah berarti kita sudah cukup doakan, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, apabila ada anak-anak sekolah yang kalau di sekolah pakai kerudung gitu ya, Kak Bahar ya. Iya, Kemudian benar saja. di sekolahan juga waktu saya dulu waktu SMP dan SS dulu saya waktu di Jakarta itu SMP-nya wajib orang muslimah itu pakai kerudung. Nah, nanti kalau teman-teman saya itu juga ada saya malah sempat satu geng gitu ya. Teman saya tuh 7 orang. Jadi saya doang yang pakai kerudung karena saya takut dimarahin sama orang tua saya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pulang itu diputar-putar itu ya kerudungnya gitu ya. Nah, apa namanya? Apakah anak-anak ini nakal atau sepenuhnya nakal atau tidak akan jadi orang baik? Kita belum nggak boleh ada kesimpulan langsung, ya. Nah, karena begini teman-teman, kesimpulan kita lah yang pada akhirnya mendahului bagaimana ketetapan Allah. Itu kok anak-anak sekolahan pulang kerudungannya dilepas itu, wah ini kafir nih, wah kita langsung ini ya tebak-tebakan, udah langsung keluar aja gitu hasilnya gitu. Padahal sesungguhnya seseorang itu masih koma teman-teman, belum titik, selagi masih berhembus nafasnya masih ada kemungkinan dia akan husnul khotimah gitu ya. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan, langsung ambil, wah ini kafir nih, langsung nggak beres nih gitu ya. Nauzubillah gitu ya teman-teman. Itu tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian itu ya Kak Bahar ya. Nah selanjutnya ini di room chat. Ustazah, ada pertanyaan lagi saja. Oh boleh, gimana Kak Bahar? Ustazah, kalau seandainya kan perempuan kan pakai hijab, tapi kalau Mm-mm. misalnya kelihatan aurat itu bagaimana hukumnya Ustazah? Oh, kalau muslimah menggunakan hijab, misalkan kemudian ada tersikap auratnya, begitu ya, ya berarti satu, kita harus melatih khususon kita. Barangkali memang muslimah itu tidak sengaja ya dalam tersikap auratnya ataupun lainnya, gitu ya. Dan pokoknya kita mencoba untuk menghindari asumsi-asumsi negatif, gitu ya. Wah, kayaknya sengaja nih orang ya. Oh, iya. Nauzubillah. Semoga itu tidak terjadi ya. Baik, seperti itu. Kalau misalkan bisa diingatkan, ingatkan. Kalau kita sebagai seorang ikhwan malu, misalnya ngasih taunya, bisikin sama temennya perempuan. Maaf ya, kamu kasih tahu deh sama temanmu itu. Dia kelihatan apanya gitu ya. Nanti temennya yang ngingatin gitu kan. Karena kalau kita yang ngingatin, mungkin kita agak risih lawan jenis gitu ya. Mengingatkan lawan jenis kita. Oke, selanjutnya cukup ya, Kak Bahar. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustazah, apakah tingkat keimanan menjadi tolak ukur kesehatan mental seseorang? Apakah tingkat keimanan menjadi tolak ukur kesehatan mental seseorang? Kepercayaan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan itu adalah kepercayaan. Semakin tinggi imannya, maka semakin baik kondisi kesehatan mentalnya. Betul ya, teman-teman ya. Tapi apakah eh, begini ya, kondisi keimanan seseorang tidak sama dengan kondisi dia secara fisik. Misalnya begini, teman-teman melihat orang, ikhwan, dijenggotan gitu ya, kemudian pakai baju, pokoknya muslim gitu ya, kemudian hafal Qurannya banyak gitu. Apakah dia ini mentalnya sehat gitu, teman-teman ya? Itu belum tentu, teman-teman. Kenapa? Karena itu dia tadi. Kondisi iman ini kategorinya apa? Kategori dia dalam hal apa? Dalam persoalan apa? Karena sangat luas cakupannya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita samakan dengan cara berpakaiannya dia, wah sama dengan orang yang sudah bercadar berarti mentalnya udah sehat banget nih, misalnya gitu ya. Wah pokoknya orang udah hafiz Quran, udah jenggotan, udah perfect banget, berarti dia udah keren banget nih mentalnya. That's not equal, teman-teman. Itu nggak sama, teman-teman ya. Kenapa? Karena kondisi mental itu kan secara kejiwaan itu kan terlalu abstrak, teman-teman ya. Terlalu soft.
gitu ya. Dan itu biasanya terlihat ketika ada reaksi dari satu peristiwa atau kejadian, teman-teman. Nggak bisa kita langsung take a conclusion, nggak bisa kita langsung ambil kesimpulan. Itu harus ada satu tahapan-tahapan untuk kita take a result, kita ambil benang merahnya, kita ambil kesimpulannya. Oke, ketemu nih begini gitu ya. Oke, nih orang good gitu. Oke, nih orang great gitu. Nggak bisa kita langsung ambil kesimpulan bahwa apa namanya orang yang tingkat keimanannya tinggi, kategorinya misalkan kita samakan sama dengan kan, misalkan dia sudah bernikob gitu, atau dia sudah berhijab, atau misalkan Ikhwan udah apa namanya celana cingkrang gitu ya, udah pakai jubah, udah hafal Quran 30 juz. Apakah itu sudah merupakan orang yang secara 100% 100% sudah memiliki mental health atau kesehatan mental yang sudah great gitu ya? Belum tentu teman-teman. Karena cakupannya sangat luas. Ini tingkat keimanan ini kan banyak cakupannya ya. Tingkat keimanan ini banyak sekali apa namanya perspektifnya gitu. Apakah dia memang dari segi penampilannya gitu kan? Apa memang dia melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah gitu ya. Nah, itu masih masih cukup luas, teman-teman. Nah, kalau kita bicara mengenai eh, tolak ukur kesehatan mental seseorang itu tidak cukup hanya melihat dari bagaimana dia setelah beriman gitu ya, karena berbicara mengenai mental health atau bagaimana cara kita menyikapi satu respon kita terhadap situasi itulah yang akan mengidentifikasi kita atau bisa menjadi satu indikator penilaian apakah manusia ini sudah mantap dalam hal menjalani satu apa namanya reaksi atau merespon satu kejadian dalam hidup mereka seperti itu. Nah, kalau misalkan dari segi ketenangan, dalam segi dia kondusivitas dia bagus ya, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, teman-teman ya. Dia ke Allahnya juga, Masya Allah, secara spiritual, dia punya cara untuk bagaimana merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah ridho dengan dia itu ya. Kemudian dia juga bagus bersosialisasi dengan teman-teman koleganya. Dia bagus bersosialisasi dengan apa namanya misalkan sebagai seorang guru ya, dia bagus berinteraksi dengan muridnya gitu kan. Itu merupakan suatu cakupan-cakupan yang perlu kita lihat teman-teman. Karena itu dia tadi the thinking, how we thinking about something itu terlihat dari cara kita dalam segi kognitif atau cara kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, ini sangat sangat lebar karena banyak ditemui apa namanya kita kan di tempat dalam hidup ya hidup ini kan nggak semuanya flat pasti ada up and down tadi itu dia tadi dan ini menyergap siapapun setiap kalangan gitu ya teman-teman ya. Eh, jadi kalau kita bicara mengenai kondusivitas seseorang secara mental tadi saya cerita ada umur 60 tahun 70 tahun tapi masih menjadi penyintas atau pengidap dari unkondusivitas kondisi kesehatan mentalnya gitu ya karena masih banyak ketidakriduannya terhadap takdirnya Allah ini pun perlu kita coba lihat kembali gitu ya teman-teman. Ada lagi cerita ya beberapa tahun lalu sudah masuk kampus ternama teman-teman ITB Institut Teknologi Bandung. Betapa kita tahu bahwa kampus itu bonafit. Betapa kita tahu bahwa kampus itu merupakan kampus yang sangat bergengsi ya seorang muslimah masuk ke dalam kampus ITB kemudian menikah ya melahirkan 3 orang anak. Nauzubillah teman-teman pada akhir hidupnya dia tragis harus membunuh diri dengan 3 anaknya. Nauzubillah karena mengalami apa namanya baby blues atau mengalami sindrom apa namanya ketidaktepatan dalam menyikapi satu peristiwa. Ini sudah lama ya kejadiannya tahun 2015 kalau nggak salah teman-teman ya. Ini banyak indikasi-indikasi bahwa tidak cukup kita hanya kondusif dalam hal cover tubuh kita gitu ya. Oke, kita sudah cukup pokoknya berhijab. Kita udah cukup pokoknya muslim. Kita udah cukup muslimah.
Kita udah cukup pokoknya sholat 5 waktu. Kita udah cukup pokoknya ini. Gitu. Pokoknya kita cukup saja. Padahal semua itu kita perlu ada apa namanya hal lain yang perlu kita tambah, yaitu bagaimana kita bisa habluminallah itu balance. Gimana kita secara spiritual kepada Allah kita bagus ya, tapi bagaimana juga kita melatih diri kita kepada habluminanas juga bagus, gitu teman-teman. Sehingga kita ketika kita memang berbuat baik terhadap teman kita gitu ya, kita merespon teman kita perlu bantuan, sekedar mendengar ceritanya pun itu merupakan satu hal yang sangat helpful ya, sangat membantu kita lakukan. Atau terkecil kita bisa meminta kepada eh, apa namanya teman kita, mohon doakan saya ya, mohon doakan saya. Itu kan merupakan satu apa namanya upaya kita membantu teman kita dalam hal hablum minanas itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, kalau mengenai pertanyaan, apakah tingkat keimanan seseorang itu menjadi tolak ukur kesehatan mental seseorang, itu belum tentu, teman-teman. Karena the mental health itu bisa terlihat dari cara orang merespon terhadap satu peristiwa. Dan itu sebenarnya sifatnya dilihat dari how they response many problems, challenges, ya. Gimana dia bisa merespon banyak hal yang sifatnya tempaan-tempaan dalam hidupnya, gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa menyikapi setiap episode dalam hidupnya dia yang dia lalui, begitu ya teman-temannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang penuh dengan keriduannya. Kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mampukan kita menjadi hamba yang mampu memiliki kendali sepenuhnya terhadap diri kita. Karena betapa banyak manusia-manusia yang hancur hanya karena they not have any control of their themselves gitu ya. Their they no have control of themselves. Dia nggak punya kontrol terhadap diri dia sendiri. Ya, akhirnya dia mudah buka HP gitu ya. Dia buka HP nih teman-teman. Ya udah asik aja sama HP-nya gitu ya. Tanpa dia tahu ini yang dia tonton bagus atau enggak sih buat dirinya dia, buat asupan knowledge-nya dia grit atau enggak gitu. Dalam segi asupan brain-nya itu bagus atau enggak. Itu harus bisa kita consider, harus bisa kita pertimbangkan. Dan akhirnya kita decide, oh ini yang bagus buat saya, ini harus saya konsumsi untuk saya tonton. Oh ini bagus nih kontennya, oh inilah yang akan saya berikan untuk diri saya. Sehingga teman-teman tumbuh, tidak hanya sekedar tumbuh dalam hal fisik, tapi dalam segi soft-nya teman-teman pun berkembang dengan baik. Itu dia tadi karena mempengaruhi dari segi mentally-nya atau dalam segi mentalnya teman-teman ya. Karena berbicara mengenai mental ini sangat luas ya teman-teman ya. Sampai ini orang rela sekolah sekian batch ya. Ada S1, S2 sampai doktor ya, profesor yang hanya untuk bisa memperdalam tentang sains ini, tentang mental ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, semoga ini kita tidak hanya berhenti dalam hal kita sesi tadabbur insight, tapi kita bisa terus memperluas hasanah kita terhadap keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan apa namanya kejiwaan ini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik Kak Kia, silakan saya kembalikan kepada Kak Kia. Baik teman-teman, mungkin satu penanya lagi. Silakan satu orang penanya lagi. Sepertinya tidak ada. Baik Ustazah, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah teman-teman, tibalah kita di penghujung acara Tadabbur Insight pada siang hari ini.
Semoga apa yang telah kita dengarkan dan pelajari bersama dapat menjadi pengingat bagi kita untuk mengurangi overthinking dan lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati kita akan selalu tenang. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara Tadabbur Insight pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran saja. Nah, kamu kenapa merenung aja? Mikirin teman-teman yang udah lulus ya? Enggak apa-apa kok ya. Saya ingin kuliah seperti teman-teman saya yang lain. Maafin ayah ya, Nam. Ayah belum cukup biaya buat biayain kamu kuliah ya. Enggak apa-apa kok ya. Insya Allah pasti ada jalan. Mungkin Adi ditakdirkan kuliah di tahun depan. Tapi ayah janji, Di. Ayah akan usahain biar kamu bisa cepat-cepat kuliah. Baik ya. Adi, ngapain sih Ujang? Bikin kaget aja. Lagian sih malah mau di jalan, ntar kesambet. Iya, sorry. Kebiasaan. BTW, setelah lulus, kamu rencananya mau kuliah di mana? Kayak gue dong, kuliah di situ. Aku nggak kuliah, Jang. Gue yakin deh, lu bisa kuliah. Karena lu punya prestasi, bakat. Amin. Terima kasih, Jang. Semangatnya. Aku jalan dulu ya. Soalnya tadi suruh belanja, malahan ketemu kamu lagi. Oke. Assalamualaikum. Ayah, Assalamualaikum. Ya Pak Adi. Ini ya, saya dapat brosur ini. Coba lihat. Dulu. Alhamdulillah Adi. Tersedia program beasiswa 30% sampai 100%. Alhamdulillah Adi, sekarang kau bisa kuliah Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Ayah, lihat nih, adik lulus. Alhamdulillah Adi, kamu lulus Adi. Alhamdulillah, kamu lulus Adi. Ya, alhamdulillah, adik lulus. Alhamdulillah anak, sekarang kamu sudah diterima di kuliah. Belajar yang rajin ya nak. Insya Allah nanti setelah kamu lulus kuliah, kamu bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak nak. Ayo nek. Ya, tunggu. Alhamdulillah nak, kita udah sampai. Ya, alhamdulillah ya. Bagus juga ya Adi, kampusnya. Ya. Ayah nggak apa-apa kan sendirian di rumah? Gak apa-apa nak, yang penting kamu semangat kuliah, belajar yang baik. Insya Allah ke depan kamu menjadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Juga ya nak. Ya. Siapa bilang kuliah cuma soal gelar? Video ini buat kamu yang sedang cari kampus impian. Mau jadi sarjana keren? Yang tidak hanya kuat secara intelektual, tapi juga secara mental dan spiritual. STIQ Ar-Rahman berkomitmen membangun kamu menjadi pribadi yang unggul dengan integrasi keilmuan dan keagamaan yang berjalan beriringan. Fasilitasnya juga lengkap loh. Kampus dengan berbagai program beasiswa yang membuka kesempatan luas bagi para pejuang ilmu untuk terus melangkah tanpa ragu. Kampus hijau adalah tempat belajar yang asri, nyaman, dan ramah lingkungan. Perpustakaan adalah ruang belajar yang nyaman dan tenang sebagai penunjang kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan mahasiswa.
STIQ Ar-Rahman menyediakan 2 program studi unggulan, ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir, bagi mahasiswa yang ingin mendalami keilmuan Islam secara komprehensif. Ditambah lagi lingkungan kampus dengan ruang terbuka hijau, pas banget buat belajar, diskusi, atau sekedar refresh energi setelah ngampus. So, it's not just about studying hard, but also creating space to grow naturally. STIQ Rahman berdedikasi untuk melahirkan generasi soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Satu lagi, STIQ Rahman sudah terakreditasi unggul. Where excellence meets purpose. Tunggu apa lagi? Yuk join kampus hijau. STIQ Ar-Rahman.